Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus yang menolong setiap kita. Pada hari ini kita bersyukur, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang berkuasa, kuasa-Mu terlebih besar. Selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kami bersyukur Tuhan.
Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat hari yang baru ini. Kau telah berikan bagi kami Bapa. Kami bersyukur buat segala kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Bapa buat segala kasih dan anugerah-Mu. Terimalah puji-pujian kami Bapa. Bila semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Percaya Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat Engkaulah keselamatan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Biar kami selalu hidup bersama-Mu Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, ku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin Tuhan, ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa bersama, mohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu karena anugerah dan kasih-Mu telah Engkau nyatakan kepada kami sepanjang minggu yang telah lalu, bahkan 1 bulan yang telah lalu. Engkau sudah pelihara kami, dan hari ini kami boleh berkumpul bersama di minggu yang pertama di bulan yang kelima. Ini merupakan anugerah Allah yang luar biasa. Kasih sayang Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kini Bapa, sebelum kami belajar firman Tuhan dan makan minum perjamuan kudus, kami mohon tuntunan pimpinan-Mu, hikmat dan urapan-Mu bagi kami semua, supaya pemberitaan firman Tuhan
akan menjadi bagian kehidupan kami dan kami boleh belajar untuk hidup di dalamnya. Sebab itu kuasai seluruh keberadaan kami, hati dan kepikiran kami, biar kami fokus pada firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk dengar dan kami mau belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk dapat kembali bersekutu bersama walaupun kita berjauhan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara berada di rumah masing-masing tetapi kita satu di dalam iman. Kita percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita dan Dia akan memberkati kehidupan kita masing-masing. Sebab itu mari kita pusatkan hati dan kepikiran kita di dalam firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-18 berkata demikian. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Sekali lagi saya baca firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 15 ayat yang ke-18. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Siapapun manusia yang ada di atas muka bumi ini, tentu tidak ada satupun yang menginginkan hidup di dalam penderitaan, kecuali orang-orang yang tidak normal pikirannya. Pembacaan firman Tuhan menyatakan kepada kita bagaimana keluhan, ungkapan isi hati dari Nabi Yeremia tentang segala sesuatu yang dia alami di dalam kehidupannya. Kita tahu dan kita belajar dari Alkitab bagaimana perjalanan kehidupan Nabi Yeremia. Dia adalah salah seorang nabi yang hidup di dalam penderitaan penuh dengan tetesan air mata. Padahal pada saat dia dipanggil oleh Allah untuk masuk di dalam pelayanan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada umat Tuhan. Tuhan memberikan jaminan yang pasti kepadanya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan akan menjadikan dia sebagai pagar tembok yang kokoh dan kuat. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya, kita melihat berbagai macam hal datang di dalam kehidupannya. Penderitaan silih berganti, disertai dengan tetesan air mata, sampai satu ketika dia pernah berkata bahwa lebih baik dia tidak dilahirkan dari kandungan ibunya. Dan melalui pembacaan kita tadi, sehubungan dengan apa yang dia rasakan dan dia alami, timbul pertanyaan di dalam dirinya, dan dia berkata kepada Tuhan, mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sampai-sampai muncul dari dalam hatinya dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dia pun berkata bahwa sesungguhnya kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dan baru setiap pagi. Perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak luput dari berbagai macam kesulitan, kesusahan, kesukaran hidup.
bahkan penderitaan. Dan penderitaan ini selalu menimbulkan pertanyaan bagi siapapun manusia yang hidup di dalam dunia ini. Oleh sebab itu pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan ini dengan satu tema, makna penderitaan. Makna penderitaan. Kita akan belajar beberapa hal tentang hal ini. Yang pertama adalah penderitaan senantiasa menimbulkan pertanyaan. Penderitaan, kesusahan, kesulitan, kesukaran hidup senantiasa menimbulkan pertanyaan. Seperti Nabi Yeremia, kenapa penderitaan ini tidak berkesudahan? Kenapa hal ini terjadi di dalam kehidupannya? Bukankah dia sudah mengikuti maunya Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi penyambung lidah Allah untuk umat Tuhan pada saat itu, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk memberitakan kabar kesukaan, kabar baik, kabar keselamatan yang daripada Allah. Tetapi kenapa dia harus mengalami banyak penderitaan? Dan hal ini juga tentu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang hidup di zaman sekarang ini. Satu ketika murid-murid Tuhan dalam Yohanes 9 ayat yang pertama sampai ketiga, mereka bertanya kepada Tuhan, kenapa orang ini harus matanya buta sejak lahir? Apakah orang tuanya bersalah dan berdosa? Apakah orang tuanya telah melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan? Tapi Yesus berkata, hal ini terjadi supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Seringkali kita juga bertanya tentang sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pendidikan anak-anak kita, dan yang lain sebagainya. Mengapa ini harus terjadi? Memang sekarang ini kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kelak kita akan mengerti seperti murid-murid Tuhan bertanya kepada Yesus. Tatkala mereka bersama dengan Yesus dan Yesus melakukan sesuatu terhadap mereka dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-7. Tapi Yesus pun memberikan jawaban kepada mereka, sekarang kamu belum mengerti, tapi kelak akan mengerti. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Ada banyak hal yang kita tidak dapat tangkap dengan akal kepikiran kita manusia. Ada banyak hal yang tidak dapat kita lihat dengan mata jasmani kita. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, bahwa Allah tidak membiarkan kita sendiri. Allah tidak akan membiarkan kita terus dalam penderitaan. Allah peduli, Tuhan peduli, Yesus memperhatikan dan peduli dengan kehidupan kita. Dan senantiasa dia memberikan jaminan yang pasti bahwa dia akan menolong kita, dia akan menyertai, dia akan menopang kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Penderitaan senantiasa menimbulkan pertanyaan. Mengapa demikian? Apa sebabnya itu terjadi? Mengapa aku harus mengalami? Bukankah aku sudah setia?
Bukankah aku sudah banyak berkorban untuk Tuhan? Tetapi kenapa hal ini terjadi? Demikian juga dengan situasi pada zaman sekarang ini yang sedang kita rasakan dan kita alami. Ada banyak orang hidup dalam tekanan dan penderitaan. Ada banyak orang yang hidup dalam kesulitan dan kesusahan, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha mata pencarian, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Pertanyaan besar datang di dalam hidup kita, kenapa semua ini terjadi? Jawabannya adalah bahwa kita tidak akan mengerti sekarang ini. Tapi satu hal yang kita tahu pasti sebagai orang beriman, bahwa Allah punya rencana yang indah dalam hidup kita, dan Dia pasti akan memberikan pertolongan. Dia tidak akan membiarkan kita, Dia akan menyertai kita. Yang kedua, makna penderitaan itu adalah penderitaan akan menuntun kita untuk kembali kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita sedang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, keadaan yang tidak baik datang dalam hidup kita, atau kita sedang berada dalam penderitaan, mari kita mau menyerah kepada Tuhan bahwa hal yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya akan menuntun kita kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Tuhan. Mungkin kita mulai jauh dari Tuhan, mungkin kita mulai tidak setia kepada Tuhan, mungkin kita mulai mengenyampingkan Tuhan di dalam hidup kita. Allah kadang-kadang mengizinkan ini terjadi dalam hidup kita untuk mengingatkan kita supaya kita kembali kepada jalan yang benar, supaya kita ingat Tuhan dan kita kembali mau percaya sungguh kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengakui Dia di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Rut pasal yang pertama, kita tahu cerita tentang Elimelech yang tinggal di Bethlehem. Kemudian ada satu hal terjadi, kesulitan, kesukaran, penderitaan, bela kelaparan terjadi di Bethlehem. Dan keluarga Elimelech ini, mereka ingin keluar dari situasi yang seperti itu, karena mereka pikir kalau tinggal terus di Bethlehem, mereka akan semakin menderita, semakin sulit dan sukar. Akhirnya mereka ambil keputusan pergi ke Moab dengan tujuan mereka rindu dan mereka mengharapkan kehidupan mereka akan lebih baik di sana daripada tinggal di Bethlehem. Tapi apa yang terjadi setelah mereka berada di sana? Elimelech meninggal dunia. Kemudian anaknya Mahlon dan Kilion pun meninggal dunia. Tinggallah Naomi dengan kedua menantunya, 3 janda di dalam satu rumah. Di dalam kondisi yang seperti ini, maka Naomi mengambil keputusan, dia akan kembali ke Bethlehem, rumah roti itu, di mana tempat kelahiran, tempat mereka tinggal semula. Dan dia berkata kepada kedua menantunya Orpa dan Rut, sudah kamu pulang saja ke rumah kamu, daripada lebih menderita bersama aku di Bethlehem, pulang saja. Dan akhirnya Orpa meninggalkan Naomi, pulang kepada keluarganya. Tapi berbeda dengan Rut, didesak oleh Naomi untuk pulang, tetapi dia tidak mau meninggalkan Naomi. Dia berkata, kemana engkau pergi, aku akan pergi. Allahmu adalah Allahku juga. Di mana engkau mati, di situ pun aku akan mati. Allahmu adalah Allahku, kata Rut. Dan akhirnya Rut pergi bersama dengan Naomi. Dan kemudian hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Allah. Penderitaan menuntun kita untuk kembali kepada Tuhan. Lukas pasal 15 menceritakan tentang anak bungsu yang pergi ke negeri orang dengan membawa harta kekayaan yang diminta dari ayahnya.
Tapi kemudian setelah semua hartanya habis dan dia hidup dalam penderitaan, maka Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak yang bungsu ini. Dan penderitaan itulah yang menuntun dia kembali pulang ke rumah ayahnya. Setelah menderita dia sadar, dia ingin kembali ke rumah ayahnya. Bagaimana dengan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup di zaman ini? Apakah kita mau tetap bersikeras, berkeras hati dan berkata tidak perlu Tuhan, dan kita mau tetap dengan segala cara, kekuatan, kemampuan kita sebagai manusia untuk keluar daripada penderitaan ini? Apakah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita ingat Tuhan bahwa kita telah jauh dari Tuhan, kita sudah tinggalkan Tuhan, kita tidak lagi ingat akan Tuhan? Ataukah juga kita berkata bahwa ini hanya kebetulan dan ini hanya bersifat sementara, toh semuanya akan baik? Sampai kapan? Kalau penderitaan itu makin dahsyat datang dalam hidup kita, masihkah kita mampu bertahan di dalam segala keadaan kita? Ataukah kita mau ingat Tuhan, sadar, kita cepat-cepat kembali kepada Tuhan? Dan saya yakin dan percaya kalau Tuhan memulihkan keadaan Naomi dan Ruth, Tuhan memulihkan keadaan anak bungsu tatkala dia kembali kepada ayahnya, Allah yang sama mampu dan sanggup memulihkan keadaan kita kalau kita mau menuruti apa maunya Tuhan. Kembali datang kepada Tuhan dan akui dia di dalam kehidupanmu, karena dia Allah pengasih dan penyayang, dia Allah maha pengampun, dia mau menolong saudara dan saudara akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Datang kepada Tuhan tatkala saudara berada di dalam penderitaan dan kesulitan. Anak bungsu ini dia kembali kepada ayahnya, dijemput oleh penderitaan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tunggu penderitaan datang menjemput kita untuk kembali setia datang kepada Tuhan? Ataukah sebelum segala sesuatu terjadi, kita mau setia kepada Tuhan? Cari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan sementara ia dekat. Semasih ada kesempatan kita bergerak dan bernafas, kita mau cari dan datang kepada Tuhan. Ingat akan Tuhan dan dia akan menuntun kita kepada apa yang dia inginkan dalam hidup kita. Dia akan pulihkan hidup kita. Makna penderitaan menuntun kita kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, penderitaan dapat membentuk watak kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mazmur nomor 119 ayat 67 berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang dari Tuhan. Sebelum aku tertindas, kata pemazmur, aku menyimpang dari Tuhan. Tapi kemudian dia berkata, aku tertindas itu lebih baik, supaya aku belajar tentang ketetapan-ketetapanmu, hukum-hukummu, Tauratmu. Dan itu hal yang luar biasa. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Sadarkah kita kalau kita diizinkan Tuhan untuk mengalami sesuatu dalam hidup kita, dalam kesukaran dan penderitaan, kita sadar, oh Tuhan sedang proses kita, membentuk iman kita, membentuk kehidupan kita untuk semakin dewasa di dalam Tuhan, memurnikan iman percaya kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 33, Raja Nebukadnezar yang sombong, yang angkuh itu, yang tidak mengakui Tuhan, sehingga dalam keberhasilannya dia berkata, lihat tangankulah, kekuasaanku, kekuatanku yang membuat aku jadi seperti ini. Tapi Tuhan tidak senang. Tuhan merendahkan diri daripada Raja Nebukadnezar dan dia tinggal di padang rumput.
7 masa lamanya, sehingga rambutnya menjadi seperti bulu ayam, bulu burung Raja Wali, kukunya seperti kuku binatang selama 7 masa. Tapi ketika dia sadar akan hal itu, dia mengakui akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan, maka dia dipulihkan oleh Tuhan. Penderitaan membentuk watak dan karakter kita. Mana penderitaan yang terakhir? Penderitaan meminta kita untuk hidup bagi Allah. Di dalam ayat 19 dalam pembacaan kita tadi mengatakan, kembalilah kepadaku. Kalau kita sadar, maka hal yang kita alami akan menuntun kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan minta kita makin sungguh-sungguh dan makin setia di dalam Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan. Dalam terjemahan lain mengatakan, yang menjadi hasrat hatiku adalah diam di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan setia. Sepanjang hari umur hidup kita, kita mau tinggal di dalam Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Di saat-saat ini kalau kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, kesulitan dan penderitaan, mari jangan kita memberontak terhadap Tuhan, tapi mari kita mau sadar untuk kita kembali kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Dia, dan Dia akan memulihkan kehidupanmu. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan responi dengan satu pujian, bagaikan bejana. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini dan merenungkan kehidupan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan iman sebagai satu tanda penyerahanmu di hadapan Tuhan. Tatkala saudara sedang berada dalam prosesnya Tuhan, dengan berbagai macam hal yang terjadi dalam hidupmu, percaya ada rencana Allah bagimu, ada tujuan yang terindah bagi kehidupanmu, dan Dia akan menjadikan hidupmu indah pada waktunya. Dia akan menolong saudara,
Dia akan pulihkan hidupmu, dan bahkan Dia akan memakai saudara untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin, Yesus. Oh, haleluya. Katakan bersama, ku mau seperti yang Tuhan mau. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu di dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu di dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, dalam segenap jalan, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, buka hatimu. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidupmu. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus, percaya bahwa Dia hadir bersamamu. Dia mengasihimu, Dia mau menolongmu, dan Dia akan memulihkan keadaanmu. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami boleh belajar firman-Mu yang menyatakan kepada kami segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami punya tujuan, punya maksud, supaya hidup kami semakin hari semakin indah di pemandangan mata Tuhan. Supaya kami mengerti bahwa dalam menghadapi tantangan kehidupan ini, kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang senantiasa peduli dengan kehidupan ini. Tatkala kita berada dalam kesulitan dan penderitaan, Tuhan mau supaya kita mau mengakui Dia di dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan kita, merasa diri kita hebat dan luar biasa. Tuhan mau menuntun kita kembali kepada jalannya Tuhan, kepada apa yang Tuhan inginkan, dan Dia mau kita semua boleh jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa bersama. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biar ini jadi cermin bagi hidup kami dalam pengiringan kami kepadamu, terutama di dalam kami menghadapi segala tantangan, sehingga kami boleh ingat akan Engkau. Engkau telah menderita untuk kami, Engkau rela berkorban untuk kami, Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Biar kami juga mengakui dan mau mengikuti teladan-Mu ya Tuhan, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau tatkala kami berada di dalam berbagai macam beban dan pergumulan kehidupan. Jadikan firman-Mu cermin dan pegangan bagi kehidupan kami, terutama di masa-masa yang sulit dan sukar ini, supaya kami tidak kecewa, kami tidak mengomel, kami tidak memberontak dan bersujud di hadapan Dikau, tapi kami mau menyerah dalam tuntunan tangan-Mu, dan kami percaya kami akan melihat kemuliaan Allah akan nyata dalam hidup kami,
pertolongan Tuhan terjadi bagi kami semua. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang telah dikorbankan untuk kami. Tuhan sucikan itu supaya apabila kami makan dan minum, kami beroleh persekutuan dengan Dikau. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Yang siap untuk menerima perjamuan kudus, katakan bersama, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, sementara Bapak Ibu Saudara menerima perjamuan kudus, terima kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Kita nyanyikan pujian di atas bukit. Saudara bersama angkat roti dengan tangan kanan ke atas, dengan mata iman yang tertuju kepadanya, percaya bahwa Dia mengasihimu dan Dia peduli dengan kehidupanmu. Dia memperhatikan segala masalah hidupmu. Katakan, ku datang pada katakan, ku ingat cinta-Nya yang besar. Ya, ku datang pada kaki-Nya. Oh, ku dapat ampun, sana ku dapat ampun besar. Di bawah kaki salib-Mu kami datang dengan penuh ucapan syukur, karena Engkau mengasihi kami. Engkau rela menyerahkan tubuh dan darah-Mu untuk kami. Sebab itu sebelum kami makan dan minum, mari Tuhan sucikan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Engkau layakkan kami semua untuk makan minum perjamuan kudus, supaya apabila kami makan dan minum, yang mulai lemah imannya dikuatkan kembali. Mereka yang mulai ragu tentang Engkau karena berbagai macam hal terjadi dalam hidupnya, imannya diteguhkan kembali. Mereka yang sedang susah karena berbagai macam hal terjadi, menerima penghiburan dari Tuhan. Bahkan mereka yang sedang sakit, oleh imannya kepada-Mu Tuhan, percaya bahwa bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan segala penyakit. Dia menerima pemulihan, dia menerima kesembuhan dan mujizat Tuhan, dan nama Engkau dipuji dan dimuliakan.
Terima kasih Tuhan, kami mau makan minum perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil kita mengangkat roti dan anggur, dengarkan pembacaan firman Tuhan, dan kita makan minum bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara percaya, mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Oh haleluya. Mari angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Dengar firman Tuhan dan kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara percaya? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya. Haleluya, ucapkan syukur kepada Tuhan bahwa Dia baik dalam hidupmu. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Nyatakan kepada Tuhan, keluar dari dasar hatimu ucapan syukur dengan pujian ini. Sebab Engkau baik. Oh haleluya. Amin. Oh haleluya. Kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami beroleh kekuatan baru di dalam Engkau, karena kami telah makan minum perjamuan kudus. Kami bersuka cita di dalam Engkau, karena kami beroleh persekutuan dengan Dikau. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sudah melayani pekerjaan-Mu pada pagi ini. Tim musik yang ada, song leader, para singers, dan semua yang terlibat dalam pelayanan.
Bahkan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, keluarga demi keluarga, dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan dan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami dan perjamuan kudus sampai selesai. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong mereka yang sakit dimanapun mereka berada. Lawatan-Mu untuk mereka, anak-anak, remaja, orang muda, orang dewasa, orang tua yang lanjut usia. Lawatan-Mu bagi mereka. Mereka mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, memberkati kehidupan dan rumah tangga, bahkan pendidikan anak-anak-Mu. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, mata pencarian, dan pelayananmu. Tuhan memberkati pendidikan, cita-cita, dan masa depan anak cucumu. Tuhan memberkati kesehatan tubuhmu. Dan di dalam segala hal, Tuhan Yesus memberkati. Sebab itu, terimalah berkat dan anugerah, serta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai, memimpin dan menolong, bahkan terus menyinari jalan-jalan hidupmu dengan terang dan sinar kemuliaan-Nya. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya.